Di sebuah desa sunyi di pedalaman Kalimantan, ada sebuah kepercayaan yang hidup di antara desau angin malam. Saat kabut tebal turun dan menyelimuti tanah, masyarakat percaya ada sebuah batu yang masih menangis hingga hari ini. Tangisnya terdengar lirih, menyayat hati, seolah memanggil siapapun yang pernah durhaka pada ibunya. Ini adalah kisah kelam tentang seorang anak dan kutukan yang tak pernah terhapus oleh waktu. Dahulu kala, hiduplah seorang janda tua bersama anak perempuan satu-satunya. Sang ibu menjalani hidup yang sangat sederhana. Tubuhnya yang renta dibalut pakaian lusuh, namun hatinya selalu dipenuhi oleh kasih sayang yang tak terbatas untuk putrinya. Berbeda jauh dengan ibunya, sang anak perempuan memiliki paras yang sangat cantik, namun hatinya keras dan dingin bagai batu. Ia begitu malu memiliki ibu yang miskin dan tua. Setiap kali mereka berjalan bersama menuju pasar, sang ibu selalu diminta berjalan di belakang. Ia hanya bisa menunduk dalam-dalam. Tak ingin kehadirannya mempermalukan anak yang sangat dicintainya itu. Namun, kecantikan si anak tetap menarik perhatian orang-orang. Mereka mulai bertanya, "Siapakah wanita tua yang selalu berjalan di belakangmu itu?" Dengan wajah dingin tanpa perasaan, anak itu menjawab, "Dia bukan ibuku, dia hanya pembantuku." Kata-kata itu begitu tajam, menusuk langsung ke dalam hati sang ibu. Namun, ia hanya bisa diam dan terus berjalan sambil menahan air mata yang mendesak keluar. Hari demi hari, penghinaan yang sama terus terulang. Hati sang ibu terus-menerus disakiti oleh kata-kata dan sikap durhaka anaknya. Hingga suatu hari, di tengah perjalanan pulang mereka dari pasar, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Angin berhembus sangat kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan. Langkah sang ibu terhenti. Dengan suara bergetar dan air mata yang akhirnya jatuh membasahi tanah, ia menengadahkan wajahnya ke langit dan berdoa, "Ya Tuhan, jika dia benar adalah anakku, aku mohon, hukumlah dia atas semua kedurhakaannya padaku." Sekejap setelah doa itu terucap, petir menyambar membelah langit. Hujan turun begitu deras, seolah seluruh alam ikut menangisi kepedihan hati sang ibu. Anak perempuan itu tiba-tiba terjatuh ke tanah. Ia merasakan kakinya menjadi sangat berat, kaku, dan keras, sama sekali tidak bisa digerakkan. Perlahan, dari ujung kaki hingga ke seluruh tubuhnya, ia mulai membatu. Ia menjerit histeris, memanggil-manggil ibunya, menangis merongrong meminta ampun. Namun semuanya telah terlambat. Kutukan itu tidak bisa ditarik kembali. Seluruh tubuhnya berubah menjadi batu. Namun, matanya masih terus mengalirkan air mata. Batu itu berdiri hingga kini, dan dikenal sebagai batu menangis. Dan konon, pada malam-malam tertentu, jika kamu berani mendekat, kamu masih bisa mendengar isak tangis penyesalan yang tak pernah berhenti. Legenda ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa luka di hati seorang ibu bukanlah hal yang sepele. Doa orang tua adalah kekuatan paling besar di dunia. Ia bisa menjadi berkah yang mengangkatmu ke surga, atau menjadi kutukan yang menjatuhkanmu ke jurang terdalam. Hormatilah ibumu, cintai dan sayangilah beliau selagi masih ada waktu, karena penyesalan selalu datang sangat terlambat. Kini, batu itu tetap berdiri di sana, diam, dingin, dan menangis dalam keabadian. Sebuah pengingat bisu bahwa kedurhakaan tidak pernah berakhir dengan kebahagiaan. Jika kamu merasakan getaran dari kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Tuliskan di kolom komentar, cerita legenda horor apa lagi yang ingin kamu dengar selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah sekalipun menyakiti hati ibu, atau kutukan bisa datang tanpa peringatan.